Sambal pedas, pedas betul sambalnya. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, salam sejahtera, rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas, atau lebih tepatnya membicarakan ya, jangan membahas karena saya bukan ahli di bidang digital dan media online, tapi sekedar ingin berbagi saja bersama para sahabat Jempol semua tentang pengertian buzzer dan influencer. Nah, ini dua makhluk dunia maya yang cukup keren untuk dibicarakan. Belakangan malah ramai ada influencer dan buzzer yang hangat mengemuka di media sosial, bahkan kabarnya sudah menggunakan anggaran APBN sebesar 90 miliar yang dikeluarkan pemerintah. Isu itu kembali diungkit. Akhirnya muncul saling tuding bahwa pemerintah menggunakan buzzer, tapi sebaliknya orang-orang yang dekat kekuasaan menuding mereka yang anti kekuasaan juga menggunakan buzzer, bahkan berjumlah luar biasa gitu ya jumlahnya. Lantas apa sebetulnya definisi buzzer dan influencer ini? Karena juga para tokoh juga sudah menanggapi, ada Kian di belakangan Bang Iwan Fals, lagunya juga berjudul buzzer gitu ya, luar biasa. Saya sempat mendengar tadi, nanti coba kita cuplikan ya di video ini. Tentang apa namanya lagunya Bang Iwan Fals, cuplikannya ya. Pada kali ini yang jelas kita ingin ketahui apa sih sebetulnya apa pengertian buzzer dan influencer itu. Mulanya sebetulnya istilah buzzer dan influencer itu muncul dari technical marketing ya. Jadi dua sosok atau dua kelompok atau dua apalah namanya, dua kata atau dua profesi yang tugasnya membantu membranding merek dagang misalnya. Nanti perkembangannya memang ke arah bisa digunakan untuk politik, ekonomi, kebudayaan, kesenian dan sebagainya, tentu dengan tujuan masing-masing. Intinya buzzer itu, coba kita mulai dari buzzer dulu, berasal dari kata buzz yang berarti berdengung dari bahasa Inggris ini. Dengungan atau desas-desus atau rumor. Sesuatu dengan definisi tersebut, seorang buzzer memang bertugas untuk menyampaikan serangkaian atau sebagian informasi secara berulang-ulang dengan tujuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi buzzer itu tujuannya memang mengupload, kalau di media sosial ya, di Facebook, di WA, atau di platform media online lainnya seperti Twitter, Instagram dan sebagainya itu. Jadi mengupload satu materi, satu topik berulang-ulang. Tujuannya supaya jangkauannya makin luas kepada para pengguna medsos. Kalau influencer berasal dari kata influence yang berarti mempengaruhi, dengan demikian
Influence berarti orang yang dapat memberikan pengaruh, khususnya mampu menggiring opini audiens. Jadi bedanya dengan buzzer, seorang influencer perlu mendapatkan kepercayaan dan memiliki skill khusus untuk bisa meyakinkan pengikutnya. Gitu ya. Jadi kalau buzzer hanya tugasnya mengupload saja materi, mungkin materinya juga tidak harus dia yang buat. Materinya mungkin dibuat oleh tim khusus, dia tugasnya hanya mengupload gitu saja ke platform media online. Kalau influencer dia memang punya skill khusus untuk itu bedanya. Kemudian dari sisi jumlah followers, kalau dilihat dari jumlah followersnya, seorang buzzer tidak harus memiliki banyak followers ya. Dengan kata lain, buzzer bukanlah seorang yang terkenal maupun public figure. Buzzer seringkali tidak sendirian dalam menjalankan tugasnya. Mereka biasanya bekerja secara berkelompok, misalnya 10 orang, 20 orang, 30 orang, atau mungkin boleh saja ratusan orang. Gitu. Kalau influencer biasanya dia nggak cukup banyak, bisa hanya personal saja. Gitu. Jumlah followernya biasanya bisa mencapai jutaan. Karenanya influencer biasanya seorang public figure memang. Jadi misalnya dia tokoh politik, ahli tertentu, tokoh seniman, artis dan sebagainya, yang mereka followernya bisa jutaan orang. Tidak seperti buzzer. Gitu. Pun demikian, cara kerjanya dia biasanya tidak harus berkelompok, dia sendirian saja. Itu kerja. Ya itu dari cara kerjanya ini udah beda juga. Kalau buzzer bekerja dengan cara memberikan informasi atau mempromosikan sesuatu berkali-kali agar menjadi viral atau trending sehingga ramai diperbincangkan oleh banyak orang. Buzzer juga sering mengelola lebih dari satu akun media sosial untuk mencapai tujuan tersebut. Inilah mengapa buzzer lebih cocok digunakan untuk meningkatkan brand awareness. Jadi dia tugasnya mengupload saja gitu. Atau mungkin melihat topik yang berkembang di media sosial atau di platform media sosial kemudian dia tanggapi, dia respon gitu ya, dengan cara sebaliknya yang tujuannya adalah untuk membela kepentingannya. Kalau influencer mengutamakan sosok yang memiliki karakter, sesuatu kebutuhan brand dan dapat memberikan pengaruh kepada target konsumen. Sehingga influencer memang lebih cocok digunakan jika suatu brand ingin meningkatkan konversi. Tidak seperti buzzer, influencer tidak melakukan promosi berkali-kali, melainkan hanya sekali atau 2 kali saja. Namun konten yang dihasilkan biasanya lebih mendetail. Itu misalnya menjelaskan kelebihan konten itu, menjelaskan kelebihan produk yang tidak dia tawarin, tutorial penggunaannya, produknya, ataupun alasan mengapa pengikutnya harus membeli produk tersebut. Jadi dia jelasin secara detail. Dia tidak syukur-syukur dia ngupload konten saja gitu. Bedanya itu dengan buzzer. Gitu ya. Kalau dari engagement rate itu atau tingkat keterlibatan audiens. Jadi sejauh mana audien atau pemirsa atau yang pengguna media media sosial itu terlibat. Pada buzzer biasanya lebih rendah daripada influencer. Dengan pola penyebaran informasi yang berulang-ulang, audiens cenderung menghindari para buzzer ini. Bosan kan, jenuh, materinya itu aja. Mengganggu kadang-kadang, dianggap mengganggu buzzer. Namun demikian bukan berarti audien itu tidak memperhatikan, ya memperhatikan juga. Meskipun kadang-kadang mungkin membosankan apa yang disuguhkan oleh para buzzer ini, apa yang dipromosikan oleh para buzzer ini. Meskipun bosan, para audien juga kadang-kadang melakukan riset sendiri sih, meneliti sendiri, melakukan survei sendiri, gitu, untuk mendapatkan penjelasan lebih detail tentang sesuatu yang disuguhkan oleh para buzzer itu.
Kalau influencer biasanya jauh lebih tinggi keterlibatan karena pola komunikasi yang lebih personal. Jadi, kemampuan seperti ini memang biasanya dibutuhkan oleh suatu brand, merek tertentu untuk menghasilkan konversi yang lebih tinggi. Jadi ada kemampuan lebih dari influencer, lebih lebih elegan, lebih detail, lebih terbuka, itu kira-kira. Kemudian dari indikator keberhasilan, buzzer dianggap berhasil jika mampu membuat suatu topik atau produk tertentu menjadi trending atau viral, sehingga menarik perhatian dan dibicarakan banyak orang. Sementara kalau influencer dianggap berhasil jika produk yang dipromokan itu menghasilkan konversi yang tinggi. Dilihat dari indikator keberhasilan, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Fokus utama dari buzzer adalah menjangkau lebih banyak orang, sementara fokus dari influencer adalah mengajak pengikutnya untuk melakukan sesuatu, biasanya pembelian produk atau berlangganan, atau melakukan, kalau influencer kebetulan mungkin di pegiat sosial, melakukan sesuatu yang diinginkan oleh influencer itu. Bisa jadi misalnya ketika menghadapi pandemi COVID, seorang influencer bisa mempengaruhi followernya, pengikutnya untuk sadar menggunakan masker 3M itu ya, menjaga jarak, mencuci tangan gitu. Influencer bisa mempengaruhi para pengikutnya ke arah sana gitu. Yang perlu diketahui memang kalau para buzzer ini kadang-kadang memang pakai anonim. Jadi pakai anonim di akunnya. Nah, influencer itu memang lebih terbuka gitu ya. Dari arah asal mulanya dua kata, dua sosok, dua makhluk media sosial itu dari bidang technical marketing kemudian berkembang ke arah politik. Belakangan kan kita kenal istilah kampret dan kadrun. Kalau kelompok yang membela kekuasaan itu dikasih label kampret misalnya. Kalau yang tidak membela kekuasaan, anti kekuasaan atau sering melancarkan kritik dinamakan kadrun misalnya kan. Itu istilah-istilah yang ditempelkan kepada para pegiat sosial atau makhluk media sosial ini, makhluk maya ini. Itu belakangan berkembang ke arah itu. Kemudian akhir-akhir ini juga berkembang istilah baru lagi. Kalau yang membela kekuasaan itu disebut buzzer RP. Sementara yang tidak membela kekuasaan, yang sering melancarkan kritik terhadap kekuasaan disebut kadrun juga. Disebut kadrun juga. Jadi aneh-aneh saja dua istilah yang kadang-kadang tidak nyaman kita dengarkan karena memberikan julukan kepada orang dengan nama-nama binatang gitu. Itu yang kadang-kadang tidak nyaman kita dengarkan. Oke, tapi apapun yang terjadi, itulah fenomena dunia masa kini, yaitu dunia era digital ini yang mesti kita cermati bareng-bareng sehingga kita lebih arif dan bijaksana dalam mungkin membuat konten, mungkin juga menanggapi konten dan sebagainya, sehingga lebih jeli lagi gitu. Apalagi mungkin dampaknya juga bisa meluas ke arah kemana-mana ya, agar kita juga lebih hati-hati. Itu saja, semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua, bagi para sahabat jempol dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, rahayu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal pedas betul sambalnya.